البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjut insyaallah membaca Al-Hiwar Al-Wajiz. Kemarin yang terakhir kita ambil itu memahami bagaimana syubhatnya mereka yang mengatakan bahwasanya tidak semua yang enggak ada di zamannya salaf itu dihukumi sebagai bid'ah. Tidak semua yang tidak ada di zaman salaf dikatakan bid'ah. Akan tapi terkadang sesuatu itu enggak ada di zaman salaf dan masih tetap dikatakan boleh. Karena masih dicakup atau masih memiliki dalil. Tercakupi dengan dalil-dalil yang menunjukkan atas pensyariatannya. Jadi kata mereka bid'ah atau hal yang baru yang tidak ada di zaman salaf, kata mereka itu harus kita timbang dengan dalil yang ada. Kalau dalil itu mengatakan dia wajib, maka itu wajib meskipun bid'ah. Atau kalau dalil itu mengatakan sunnah, maka yang bid'ah itu juga dikatakan sunnah. Kalau dalil itu mengatakan ternyata hal ini boleh, maka itu bid'ah yang boleh. Atau ternyata dalil ini mengatakan makruh, maka kita katakan itu adalah bid'ah yang makruh. Kalau dalil mengatakan dia adalah hal yang diharamkan, maka itu adalah bid'ah yang diharamkan. Jadi kata mereka tidak semua yang tidak ada di zaman salaf kalau kita wujudkan itu dikatakan bid'ah. Pun kalau dikatakan bid'ah, maka bid'ah itu terbagi menjadi 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa muharram. Ini ucapan mereka. Intinya ya ikhwah, intinya sesuatu kalau dia bentuknya adalah ibadah. Sesuatu kalau bentuknya dia adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Atau sesuatu ini bukan ibadah, tapi diniatkan ibadah. Dua perkara. Ana ulangi. Ini ibadah. Atau hal ini bukan ibadah, cuman diniatkan. Ibadah seperti orang membaca zikir. Atau tata cara berzikir yang tertentu. Bukan ibadah seperti orang menjoget. Bukan ibadah, adat. Tapi kalau dia maukan dari jogetnya dia, menarinya dia itu ibadah, maka itu termasuk ibadah. Karena niat tadi. Orang membaca qasidah, membaca suatu syair yang mengandung makna yang baik, sekedar baca itu hal yang apa? Yang boleh. Tapi kalau dia niatkan ibadah, ini salah satu yang bisa menambahkan iman. Bisa seseorang itu mendapatkan pahala dan ganjaran, maka itu termasuk ibadah. Seperti antum dengar bacaan-bacaan qasidah sebelum dikumandangkan iqamah. Sekarang kita lihat, pembacaan tadi itu pada asalnya dia membaca saja. Tapi karena dimaukan darinya adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta dan mengharap ganjaran dari Allah, maka hal yang biasa, hal yang mubah, hal yang adat berbalik menjadi ibadah. Kenapa? Karena niatnya. Jadi ibadah itu dikatakan ibadah dengan dua cara. Memang dia ibadah seperti menyembelih, seperti berzikir, seperti orang yakni bersedekah, itu apa namanya? Ibadah. Atau dia bukan ibadah, tapi tatkala dia niatkan ibadah, dia menjadi ibadah. Dua hal ini kalau tidak ada di zaman salaf, kemudian ada di zaman kita, maka itu bid'ah 100% tidak diikutkan dengan sedikit pun keraguan. Coba diperhatikan nih, sesuatu dia itu ibadah, baik secara zatnya atau diniatkan. Tidak ada di zaman salaf, maka ada di zaman kita, maka dia adalah bid'ah. Sebagaimana itu tidak ada di zaman salaf dan bukan dianggap ibadah di zaman salaf, maka pasti juga tidak dianggap ibadah di zaman kita. Tapi kalau tetap diadakan, tetap dilakukan, maka itu dikatakan dengan bid'ah. Ini jelas enggak jelas ini? Jelas dia. Nanti di sana ada yang namanya sarana. Di sana ada yang namanya sarana. Apa? Sarana untuk ibadah. Dia bukan dimaukan ibadah. Walau juga dia dari sisi zatnya ibadah. Cuman sarana. Cuman pembantu, cuman pemuda. Tapi seperti apa yang disebutkan, membangun pondok. Membangun pondok apa ada enggak ada zaman salaf? Di zaman Rasul enggak ada. Di zaman salaf membangun pondok khusus untuk laki-laki, kemudian disiapkan tempat untuk tidur,
disiapkan untuk tempat membaca, disiapkan untuk tempat belajar, ila akhirih, dari hal-hal yang memang kita tahu di zaman sekarang, itu enggak ada sama sekali di zaman Rasul. Tapi dia ini adalah sarana untuk kebaikan, sarana untuk ibadah, yaitu mencari ilmu. Apa hukumnya? Ini semua lah yang wajib untuk orang itu membahas. Dan inilah yang perlu untuk ditimbang kepada dalil. Yang dimana bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan mubah, bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan ila akhiri dari 5 hukum. Tapi kalau bentuknya ibadah, nggak ada. Bentuknya ibadah yang kita tanya dalilnya ada apa nggak ada? Di zaman salaf ada apa nggak ada? Kalau dikatakan nggak ada, selesai, nggak ada pembahasan lagi. Tapi kalau bentuknya sarana, maka di sini orang itu harus berhenti dan dia harus menimbang sarana ini bagaimana hukumnya. Dilihat dari sisi dalilnya. Oh, ternyata ini berbentur dengan kaidah ini. Oh, berbentur dengan dasar ini. Oh, ini bisa membuka pintu kejelekan dan keburukan. Tutup sarana ini. Kalau sarana ini bebas dari penyelesaian syariat dan pelanggaran dari hukum Nabi Muhammad, maka dibolehkan sesuai dengan kadar kebutuhan. Hadza huwa. Nah, sekarang di depan kita ini pembagian. Mereka bagi bid'ah ini, ibadah dibagi. Yang enggak ada zaman Rasulullah. Ini termasuk hal yang batil, yang akan ada insyaallah jawabannya sesuai penjelasan muallif hafizahullah taala. Al-muhim yang akan kita bahas ikhwah malam ini itu tanggapan bagi siapa yang membagi bid'ah menjadi 5. Kemarin yang bagi itu siapa? Imam Malik atau Imam Syafi'i? Siapa? Masih ingat? Al-Izz bin Abdus Salam diikuti dengan muridnya Al-Qarafi. Al-Qarafi, Syihabuddin Al-Qarafi, diikuti oleh beliau. Mereka yang pertama kali membentuk pembagian ini. Hadza huwa, membentuk pembagian ini. Sudah kita jelaskan dan ini menjadi teori yang sangat penting. Ibadah selama tidak ada di zaman salaf wajib ditolak. Baik secara zatnya itu ibadah, hal yang memang Allah cintai, Allah ridhai, atau dia secara zatnya bukan ibadah, cuma diniatkan. Maka kedua hal ini kalau tidak ada di zaman salaf bid'ah mutlak. Tidak ada pembahasan ini. Dibagi wajib, dibagi sunnah. Cuma pembahasan yang perlu kita masukkan di pembagian 5 ini. Nanti itu pembahasan sarana kepada ibadah. Pemudah. Fasilitas untuk ibadah. Fasilitas untuk mencari ilmu. Ila akhirih. Itu hukumnya bagaimana? Hadza huwa. Dan kita baca insyaAllah jawaban muallif tentang orang yang membagi bid'ah menjadi 5. Qala rahimahullah al-mani'u jawabi 'alaika min 3 wujuhin. Jawabanku untukmu itu dari 3 arah. Qala awalan hadha at-taqsimu lil bid'ati ila ahkam asy-syar' al-khamsah qad raddahu jama'atun min ahli al-'ilm. Pembagian ini bid'ah menjadi 5 itu telah dibantah oleh jamaah dari para ulama. Mereka yakni mazhab telah mengingkari pembagian ini. Qala Syatibi di kitabnya dia Al-I'tisam. Qala in hadha at-taqsima amrun mukhtara la yadul alaihi dalilun syar'i bal huwa fi nafsihi mutadafi'. Pembagian ini itu adalah perkara yang direkayasa. Pembagian bid'ah menjadi 5 hal yang direkayasa. Hal yang dibuat-buat. Kenapa? La yadullu alaihi dalilun syar'i. Tidak ada dalil yang menunjukkan atas pembagian tersebut. Bal huwa fi nafsihi mutadafi'. Bahkan pembagian itu sendiri itu mutadafi', saling bertolak belakang. Kaif? Lianna min haqiqatil bid'ati alla yadulla 'alaiha dalilun syar'i, la min nususis syara' wala min qawaidihi. Karena hakikat bid'ah itu sendiri itu adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan kepadanya dalil syar'i. La dari nusus syara', tidak juga dari sisi kaidahnya. Baik? Mari, sallallahu Nabi. Kaget kenapa? Bismillah. Nanti insyaallah habis pelajaran bisa telepon sampai subuh. Apa kata Syatibi? Pembagian bid'ah menjadi 5 itu mutadafi'. Apa mutadafi'? Bertolak belakang. Karena yang namanya bid'ah itu tidak ditunjukkan atasnya la dalil, tidak juga kaidah syariat. إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. Kalau seandainya di sana setiap pembahasan itu ada dalil yang menunjukkan atasnya, oh ini wajib, oh ini sunnah, oh ini mubah, maka enggak ada lagi yang namanya bid'ah. Kata Syatibi,
Bid'ah itu nggak ada dalil ya, akhi. Yang dinamakan bid'ah itu sesuatu yang nggak punya dalil, nggak punya dari sisi syariat, nggak juga dari sisi kaidahnya. Kalau seandainya kita katakan dengan kaidah ini, maka nggak ada lagi yang namanya bid'ah. Karena semua sudah ada dalilnya. Oh ini wajib, oh ini sunnah, oh ini apa? Yani mubah. Wala kana al-'amalu dakhilan fi umum al-a'mal al-ma'mur biha aw al-mukhayyar fiha. Fal-jam'u baina 'add tilka al-ashya' bid'an wa baina kaun al-adilla tadullu 'ala wujubiha aw nadabiha aw ibahatiha jam'un baina mutanafiyain. Jadi maksudnya bagaimana? Kaif bid'ah yang memang enggak punya dalil terus dikatakan wajib. Kaif bid'ah yang dikatakan itu tercela kemudian dikatakan wajib dilakukan. Kaif bid'ah yang telah datang dalil menunjukkan itu adalah hal yang tertolak kemudian diperintahkan untuk dilakukan, dianjurkan untuk dilakukan. Ini hal yang mengumpulkan dua perkara yang bertentangan. Dari sisi dicela, dari sisi diperintahkan untuk dilakukan. Dari sisi kosong dari dalil tapi dikatakan wajib, dikatakan sunnah. Ini termasuk dua hal yang bertentangan yang dimana kalau ada pendapat yang berujung kepada bertolak belakang, kontradiksi, itu tanda batilnya ucapan dan keyakinan. Ini salah satu kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Semua ucapan, semua pemikiran, kalau dicek, kalau ditimbang, ternyata berujung kepada apa? Kepada kontradiksi, maka itu tanda ucapan tersebut adalah ucapan yang batil. Maka pembagian bid'ah menjadi 5, pembagian yang kontradiksi, yang apa? Bertolak belakang. Karena bid'ah itu sendiri hal yang dilarang. Kaif dikatakan wajib? Kaif dikatakan sunnah? Dipahami atau dipahami ini? Dipahami dia. Tsaniyan darbukum al-amthilata wa tanziluha 'ala al-ahkam al-khamsa ghairu sahih. Fa salatu tarawih ja'altumuha min al-bid'ah al-mandubah ma'a anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shallaha jama'atan wa lam yastamir khasyata an tufrad 'alaiha 'ala ummatihi. Kemudian kemarin kita baca di antara bid'ah yang dianjurkan itu kata mereka apa? Salat tarawih. Karena Umar ibn al-Khattab waktu mengatakan melihat mereka menunaikan salat tarawih dengan jamaah, kata Umar apa? Ni'matul bid'atu hadih. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Baik. Kata muallif, contoh yang kalian sebutkan. Baik, contoh yang kalian sebutkan bahwasanya bid'ah menjadi 5. Di antaranya adalah sunnah. Contohnya adalah salat tarawih. Tapi contoh yang kalian sebutkan itu enggak benar. Karena salat tarawih, tatkala kalian jadikan itu salah satu bid'ah yang dianjurkan, itu adalah hal yang enggak benar. Karena Rasulullah telah salat dan telah melakukannya secara jamaah dengan para sahabat di malam di malam 23, malam 25, malam 27 dan juga malam 29 di hadits Abi Dzar atau di hadits Ubay bin Ka'ab dan juga di hadits yang lain. Di hadits yang lain Rasulullah pernah salat jamaah bersama para sahabat di waktu salat tarawih. Maka perbuatan Rasulullah itu mengangkat secara dari dasarnya untuk dikatakan itu bid'ah. Karena Rasulullah pernah melakukan. Tapi datang pertanyaan, kalau memang Rasulullah pernah melakukan, kenapa sama Rasulullah tinggalkan? Jawabannya khasyata an tufrada ala ummatih. Karena Rasulullah itu takut tadi yang asalnya sunnah itu takut diwajibkan atas umatnya. Dan Rasulullah itu di antara sifatnya bil mu'minina raufun rahim. Rasulullah bersama kaum mukminin itu rauf, maha lembut, maha menyayangi. Maka Rasulullah sangat khawatir hal ini memberatkan kepada umatnya. Dan Rasulullah itu paling enggak suka hal itu memberatkan kepada umatnya. Dan itu di masa wahyu sedang turun. Wahyu yang masih apa? Yang mungkin saja mengangkat hukum yang telah ada atau menambah hukum yang belum ada. Itu mungkin terjadi di zaman Nabi. Maka tatkala Rasulullah telah meninggal, maka untuk adanya tambahan hukum, perubahan hukum sudah enggak mungkin. Pintunya sudah tertutup, syariat telah sempurna, enggak perlu tambahan atau pengurangan. Jadi tatkala sudah selesai, kekhawatiran ini enggak ada lagi, yaitu mungkin diwajibkan, dilakukanlah oleh para sahabat. Adapun ucapan Umar ibn al-Khattab, ni'matul bid'atu hadhih, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Bukanlah bid'ah yang di sini, yang diartikan di sini adalah sesuatu yang kosong dari dalil, yang terlepas dari kawaid syariat, yang bertentangan dengan apa? Dengan kawaid syariat atau pelakunya tercela. Bukan ini yang dimaukan sama
Umar, bukan bid'ah syar'iyyah. Yang dimaukan sama Umar ibn al-Khattab adalah bid'ah lughawiyah, bid'ah dari sisi bahasa. Karena bid'ah dari sisi bahasa itu apa? Adalah sesuatu yang baru, dan ini tatkala terputus dari zaman Rasulullah dan juga zaman Abu Bakar Siddiq, dikarenakan para sahabat tersibukkan dengan hal yang lebih penting, dan diwujudkan di zaman Umar, maka seakan-akan hal ini apa? Baru. Ini jawaban. Jawaban yang lain itu itu termasuk jawaban yang dimaukan dari Umar ibn Khattab, menjawab seakan-akan di sana ada yang mengatakan, bukankah tata cara ini itu bid'ah? Maka dijawab sama Umar ibn Khattab, kalau memang di sana ada yang mengatakan ini bid'ah, maka ini sebaik-baik bid'ah. Dalam arti ini hal yang baru ini, itu enggak keluar dari dalil, enggak keluar dari tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Enggak keluar dari apa? Dari tata cara Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi mengatakan tarawih itu adalah bid'ah, maka adalah hal yang salah. Kemudian yang ketiga akan dibahas oleh muallif perbedaan antara bid'ah dengan masalih al-mursalah, dan ini hal yang sangat penting yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Intinya bagaimana ya, ikhwah? Intinya bagaimana? Siapa memberikan ringkasan? Pembagian bid'ah menjadi 5 itu. Pembagian bid'ah menjadi 5 itu enggak ada dalilnya. Terus apa lagi? Pembagian bid'ah menjadi 5. Pembagiannya apa? Mutadafi', bertolak belakang. Karena yang namanya bid'ah itu tercela. Kif tercela? Dari sisi lain dia apakan? Diperintahkan. Tapi salat tarawih itu apakah ada dari Rasulullah? Ada. Itu adalah ada. Maka perkataannya Umar bin Khattab itu adalah bid'ah, maka maksudnya adalah dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat. Atau mimbab al-musyakalah. Al-musyakalah dalam arti kayaknya di sana ada yang mengatakan ini adalah bid'ah. Maka sama Umar dikatakan pun kalau ini dikatakan bid'ah, maka ini sebaik-baik bid'ah. Tapi sebaik-baik bid'ah. Jadi termasuk hal yang salah, menjadikan tarawih salah satu hal yang bid'ah, akan tetapi dianjurkan. Karena sudah memang pernah dilakukan sama Rasulullah. Kenapa ditinggal sama Rasulullah? Salat tarawih kenapa ditinggalkan? Takut diwajibkan atas umatnya. Sehingga itu akan memberatkan kepada umatnya. Ada yang mau tanya? Yang waktu sholat Bakar sama Rasulullah itu duduk, Rasulullah kenapa suruh duduk? Pertanyaan yang bagus, karena itu adalah lanjutan hadisnya. Hadisnya selesai Rasulullah selesai sholat, Rasulullah mengatakan in kuntum taf'alun ka fi'li Faris war Rum yakumun ala mulukihim. Kata Rasulullah, hampir-hampir kalian melakukan perbuatan kaum Romawi dan kaum Persia, di mana mereka berdiri di belakang raja-raja mereka, wahum qu'ud, raja-raja mereka dalam keadaan duduk. Dan ini salah satu hal yang dilarang oleh agama Islam. Dan ini salah satu perbuatan musuh-musuh agama Islam yang wajib atas kita untuk menyelisihi. Jadi nggak boleh orang tuh seperti bos yang sering kita ketahui, duduk di belakangnya apa? Bodyguardnya, penjaganya. Ini akan membuahkan dalam hati orang tersebut, yaitu rajanya, rasa sombong dan angkuh dan ta'ali kepada makhluk, merasa tinggi. Maka Rasulullah melarang. Tatkala Rasulullah duduk, Rasulullah melihat ternyata sahabat kok berdiri. Kelas. Fa asyara ilaihim an ajlisu. Rasulullah memberikan isyarat kepada mereka, duduklah. Selepas Rasulullah salat, Rasulullah memberikan nasihat. In kuntum taf'alun fi'l Faris war Rum yaqumun ala mulukihim wa hum julus wa hum qu'ud. Ini hal yang dilarang. Akan tapi pernah dilakukan sama Mughirah bin Syu'bah. Di mana Rasulullah waktu kedatangan utusan dari kaum, wallahu alam lupana, datang kepada Rasulullah utusan dari orang-orang kafir. Maka Mughirah bin Syu'bah dengan sengaja berdiri di belakang Rasulullah untuk menampakkan keagungan Rasulullah yang sebelumnya diremehkan, untuk menampakkan kekuatan dan bersatunya umat Islam. Sehingga waktu berdirinya Mughirah bin Syu'bah itu enggak akan diikutkan dalamnya bentuk Rasul ingin menyerupai orang-orang kafir, atau dikhawatirkan tertiupkan bentuk rasa sombong atau angkuh.
Cuma di situ ada maslahat yang sangat baik. Apa dia? Keagungan agama Islam dan wibawa agama Islam di hadapan musuh-musuh agama Islam. Ini salah satu pengecualian. Kalau ada maslahat yang agung dibolehkan. Ini sama pembahasannya seperti mencela agama selain agama Islam. Apa hukumnya? Pada asalnya jangan. Kecuali kalau ada maslahat yang besar. Kalau ada maslahat yang besar dan bebas dari sisi mafsadat, maka dibolehkan. Dan ini salah satu pengecualian dari ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Janganlah kalian mencela mereka-mereka menyembah selain Allah, dengannya mereka akan mencela Allah. Ini keluar dari keumuman ini salah satu gambaran, yaitu tatkala di sana ada maslahat yang besar dan kosong dari mafsadat. Sehingga boleh orang itu mencela agama selain agama Islam. Kalau sekarang bagaimana? Dicela misalnya, dihina. Itu mungkin akan terkena pelakunya mudarat yang dia nggak inginkan atas dirinya atau atas keluarganya. Maka untuk orang meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan jauh lebih baik. Hadza huwa. Jadi intinya tadi itu Rasulullah memerintahkan untuk duduk karena itu hal yang dilarang. Hal yang dilarang yaitu prajurit tetap berdiri di belakang rajanya, yang dimana raja tersebut dalam keadaan duduk. Sebaliknya, rajanya berdiri, prajuritnya duduk. Kemudian prajuritnya apa? Rajanya berdiri, sedang lewat. Prajuritnya duduk. Kemudian mereka apa? Berdiri. Untuk menghormati. Ini juga salah satu hal yang dilarang dalam agama Islam. Dilarang. Secara mutlak. Dilarang, nggak boleh. Kecuali kalau ada keperluan jatuh yang sombong tadi itu. Perlu dibantu. Atau yang datang itu ternyata tamu. Dan Rasulullah pernah mengatakan, qumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian kepada pemimpin kalian, Sa'ad bin Mu'adz. Dan waktu itu apa? Jadi, waktu itu dia sedang cedera. Kalau ada tamu misalnya, boleh. Tapi kalau sengaja berdiri karena si raja tersebut lewat, maka ini salah satu hal yang dilarang dalam agama Islam. Tapi bilahuna. Kayak sekarang dia lewat langsung balik pada memotivasi duduk itu gimana? Itu takalluf dalam menghormati. Itu ghulu dalam menghormati. Tapi tidak sampai kayak tadi. Iya, kalau itu tidak sampai kan. Kalau dia selama dia masih tetap keadaannya berdiri ya, nggak sengaja dia duduk kemudian berdiri. Kalau dia duduk kemudian berdiri, itulah yang diancam. Dan masuk dalam larangan. Tapi seperti antum sebutkan tadi itu, ada kiainya mundur dia. Atau sampai balik badan, atau sampai menundukkan pandangan. Itu semua sampai baris ya. Ya, itu menundukkan pandangan itu gak pantas kecuali untuk Allah. Kecintaan seorang hamba kepada Allah tatkala mendalam, maka seorang hamba itu sangat menundukkan pandangannya dari apa yang diharamkan. Tapi menundukkan pandangan dari sama-sama makhluknya, kurang bagus. Ada sebagian para sahabat seperti Amr ibn al-As. Di masa beliau sebelum meninggal, beliau menceritakan apa? Ringkasan ceritanya adalah, kalau saya diminta untuk mensifatkan Rasulullah bagaimana ciri-cirinya, mukanya, saya nggak bisa. Kenapa? Karena selepas beliau masuk Islam, yang sebelumnya sangat benci dan ambisi untuk membunuh Rasulullah, berbalik kebencian itu menjadi kecintaan yang mendalam sampai menghalangi Amr ibn al-As untuk mampu melihat kepada Rasulullah sebagai bentuk segan. Sampai bentuk apa? Segan. Ini mungkin hal yang apa? Hal yang labas. Dalam arti tidak sampai dikatakan itu hal yang diancam pelakunya dengan ancaman. Cuman kalau mereka orang-orang sufi ya, karena mereka adalah kaum yang terkenal dengan hulu, baik kepada wali atau kepada guru, maka kita katakan ini termasuk hal yang dilarang. Karena larinya nanti ke sana. Larinya nanti bukan sekedar untuk menundukkan pandangan atau membalikkan badan, tapi juga akan berdiri di waktu gurunya lewat, atau bahkan sampai mengambil berkah dari tubuhnya. Hadza huwa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.